Selamat datang kembali dalam perkuliahan Matematika 2B MA 1202. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang inverse dari sebuah matriks atau inverse matrix. Kita masih bicara tentang matriks ya. Ternyata kita tidak akan membahas ketika persamaannya itu mempunyai lebih besar ketika saya punya nanti selalu diberikan matriks koefisiennya itu selalu ukurannya n kali n atau m kali m. Tidak pernah m kali n, oke ya? Karena itu yang akan kita bahas juga nanti untuk mencari perilaku kuantitatif dari solusi dari persamaan beda, oke ya? Nah, coba kita lihat matriks inverse matrix ini terbalik-balik ya. Misalkan A itu adalah matriks persegi n kali n, matriks B adalah n kali n, disebut inverse dari matriks A jika memenuhi A kali B dan B kali A sama dengan identitas. Oke ya, matriks A ini diumumkan dilambangkan dengan A inverse. Oke ya, tunjukkan A inverse-nya adalah ini. Oke, oke ya. Nah, oke, ini contoh bila A, tunjukkan bahwa A inverse-nya adalah ini. Ya, tinggal kamu kalikan saja toh, apakah dia berubah menjadi identitas. Sebuah matriks belum tentu mempunyai inverse. Bagus sekali ya. Tunjukkan bahwa matriks A tidak memiliki inverse. Oke, karena kamu sudah tahu nanti pada akhirnya ya determinannya tidak nol ya, walaupun kita belum bicara tentang determinan. Matriks A kalau tidak punya inverse, kita sebut matriks yang tidak singular. Disebut singular, maaf, tidak singular kalau memiliki inverse. Kalau tidak memiliki inverse, kita sebut singular. Oke ya. Oke. Nah, ini inverse matriks 2 kali 2. Saya punya adalah ini. Periksa dan tentukan inverse dari matriks berikut. Oke ya. Jadi saya punya apa? 1/AD dikurangi BC, ini nanti pada akhirnya kita sebut determinan. Kenapa nggak bahas determinan dulu ya? 1/AD minus BC dikali dengan matriks, ininya ditukar, DA, ininya dikali negatif. Negatif B, negatif C. Oke ya. Atau kamu bisa pakai yang rumus SMA ya. 1/determinan dikali dengan adjoint dari matriks A. Sama saja. Oke ya. Nah, ini ada teknik lain untuk mencari matriks. Inverse dari matriks. Seperti ini. Oke ya. Misalkan saya mau mencari matriks dari inverse dari matriks ini. Saya punya matriksnya ini saja ya. Saya punya 1, 2, 1, 1. Oke ya, saya mau mencari ini inverse. Ini inverse itu adalah apa? Oke ya. Oke, kau masih ingat ketika saya melakukan ini nih, saya punya 1, 2, 1, 1, ini koefisiennya entahlah apa. Kau masih ingat nggak ya, saya bisa melakukan operasi baris elementer sehingga dia berubah menjadi apa? Dia berubah menjadi identitas di sininya. Kalau ini matriks persegi ya, kalau dia punya satu solusi. Ini menjadi C, D. Masih ingat ya? Saya bisa melakukan apa yang dimaksud dengan OBE, operasi baris elementer, sehingga dua buah matriks ini ekuivalen, artinya solusinya tidak berubah. Oke ya. Jadi saya mulai dengan A, saya berakhir dengan matriks identitas. Kau masih ingat? Masih ingat? A harus dikali berapa ya supaya dia menjadi identitas? Masih ingat? Kalau matriks A-nya mempunyai inverse. Tentunya harus kamu kalikan dengan A inverse. Artinya, kalau kamu punya matriks A, kamu melakukan OBE sama seperti kamu mengalihkan dengan A inverse. Artinya, kalau saya punya matriks identitas, saya kenakan OBE yang ini, itu seperti saya mengalihkan dengan A inverse. Padahal kamu sudah tahu, I kali A inverse itu harus jadi apa? Identitas dikali suatu matriks menjadi matriks itu sendiri. Nah, ini adalah cara lain untuk menentukan inverse dari A. Gitu ya. Jadi yang saya lakukan biasanya gini. 1, 1, 1, 2, saya pasangkan dengan identitas. Harapannya, yang kiri menjadi identitas, maka yang kanan itu identitas. Saya kenakan proses yang sama, OBE. Jadi ini yang kiri akan berubah menjadi identitas, yang kanan tentunya akan berubah menjadi A inverse.
Ya, oke ya, kalau dia punya inverse. Yang saya lakukan adalah apa? Biasalah, menjadi 1001, saya lakukan B2 dikurangi dengan B1. Hasil ditaruh di B2. Sisanya tinggal B1-nya tetap. Lalu 1 min 1 ini adalah 0, 2 min 1 adalah 1, 0 min 1 adalah min 1, 1 min 0 adalah 1. Gitu ya. Lalu saya lakukan apa? Lalu saya lakukan B1 minus B2. Ini adalah apa? B2-nya tetap, 1 minus 1, 1. B2-nya menjadi apa? B1 minus B2, 1 dikurangi 0, 1. 1 kurangi 1, 0. 1 dikurangi min 1, 2. 0 dikurangi 1, 0 dikurangi 1, min 1. Apakah ini inverse-nya? Kita coba lihat ya. Ini kalau pakai rumus apa? Seperdeterminan adalah 1 dikali 2 dikurangi 1. Ini dikali dengan ininya tuker, ininya negatif. Sisanya ini menjadi apa? 2 kurangi 1, 1. Ini adalah menjadi 2 minus 1, minus 1, 1. Yes! Yes! Inverse-nya. Bagus sekali ya. Dan untuk mencari ini, kau bisa lakukan untuk berapapun besarnya matriks persegi kamu. Asalkan dia punya inverse. Asalkan dia punya inverse. Bagus sekali ya. Jadi gini, oke ya. Jadi ini nanti inverse-nya. Oke. 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 Oke ya. Ini hati-hati ya. Ini tidak. No, no, no. Ya. Ini oke, dia berubah menjadi ini. Oke, dia berubah menjadi ini. Oke. Ya, oke. Nanti hasilnya jadi ini akan menjadi inverse-nya. Kamu coba sendiri ya. Oke. Selanjutnya, ini matriks inverse untuk menentukan populasi di masa lampau. Yang tadi ya, untuk mencari inverse. Mudah lah, kamu bisa cari ya. Bisa lah. Bagaimana 2 tahun sebelumnya, ya dikenakan A inverse-nya 2 kali lah, G inverse-nya 2 kali. Nggak masalah ya. Nah, selanjutnya kita akan bicara tentang determinan. Ini determinan ini menarik ya. Coba mungkin kamu bisa pelajari dulu sebelumnya mengenai mencari determinan dengan cara berbagai cara. Metode Sarus, metode diagonal, metode perluasan kofaktor, dan nanti ada metode terakhir yang sangat cantik sekali, yang biasanya kita pakai untuk menghitung di software-software komputer. Oke ya. Saya pikir sekian dulu. Terima kasih.